saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Yegel Kupang. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kecerdasan majemuk. Materi ini saya ambil dari kelompok 8. Kecerdasan majemuk menurut Howard Gardner menunjukkan bahwa pada dasarnya setiap individu memiliki banyak kecerdasan. Adapun kecerdasan tersebut yaitu yang pertama, kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan pendapat atau pikirannya melalui bahasa verbal maupun non-verbal secara jelas dan lugas dengan tatanan bahasa. Yang kedua, kecerdasan matematis logis. Kecerdasan matematis logis adalah kemampuan yang lebih berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika secara efektif. 3. Kecerdasan ruang spasial. Kecerdasan ruang spasial adalah kemampuan seseorang untuk memvisualisasikan suatu objek dengan secara detail. Keempat, kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal merupakan kemampuan seseorang untuk menikmati, mengamati, membedahkan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Kelima, kecerdasan kinestik badani. Kecerdasan kinestik badani adalah kemampuan seorang anak menggunakan ketangkasan tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan yang ada dalam dirinya. Keenam, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri, memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri maupun memotivasi dirinya sendiri dan melakukan disiplin diri. Ketujuh, kecerdasan naturalisme. Kecerdasan naturalisme adalah kemampuan anak dalam mengenali, memahami, melihat perbedaan, menggolongkan, mengkategorikan apa yang ia lihat atau jumpai di alam ataupun lingkungan sekitarnya. Kedelapan, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan seorang anak untuk mengenali maksud, perasaan, dan motivasi orang lain. 9. Kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial adalah kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam eksistensi atau keberadaan diri. Ciri-ciri kecerdasan majemuk. 1. Memberikan perhatian kepada orang yang berbicara. 2. Suka belajar kata-kata baru dan merangkai dalam bentuk lisan maupun tulisan. 3. Suka bercerita. 4. Suka membaca. 5. Suka memberikan instruksi kepada orang lain. 6. Anak lebih menyukai menggambar dan mengingat. 7. Anak lebih mudah melakukan aksinya. 8. Dapat menganalisis ide dan teori baru. Cara penerapan kecerdasan ganda dalam pembelajaran. 1. Pendidik perlu membantu tumbuh kembang anak dalam berbagai rencana. Kedua, pendidik lebih aktif dan mampu menghargai serta memfasilitasi perkembangan anak. Ketiga, pendidik memiliki andil besar untuk membantu perkembangan inteligensi peserta didik. Yang keempat, setiap guru mencoba mengenali inteligensi apa saja yang dimiliki anak didik. Yang kelima, kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa. Kelebihan teori kecerdasan ganda. Yang pertama, teori ini mampu mengeksplorasikan semua kecerdasan manusia, baik potensi yang ada dalam otak kiri dan kanan. Yang kedua, teori kecerdasan ganda mempunyai 8 komponen yang masing-masing dapat dioptimalkan melalui latihan. Kekurangan teori ganda. 1. Teori kecerdasan ganda kurang memperhatikan moral, padahal moral merupakan aspek penting selain kecerdasan otak. Banyak kasus membuktikan kecerdasan otak yang tampak diimbangi dengan kecerdasan moral, hasilnya akan kurang baik. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan boleh bermanfaat. Terima kasih.